Selamat pagi sahabat tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami sedang melakukan penanaman melon. Ini adalah bibit melon yang kami gunakan. Ini adalah benih ya, benih yang sudah menjadi bibit ini saat ini berumur 7 hari setelah tanam bersama Pak Kacung juga. Yang sebelumnya lahan ini sudah selesai proses persiapan lahan, mulai dari pengolahan lahan, pembuatan bedengan, pemberian pupuk dasar, pemasangan mursa yang sebelumnya sudah ini dipasangi selang drip ya. Selang dripnya ini kami menggunakan plastik biasa nih seperti ini, ancur seperti ini, dan sudah dipasangi ajir. Jadi ajir ini sudah dipasang sebelumnya. Ada para petani yang memasangnya pemberian ajir ini setelah 3 hari setelah tanam. Namun di lahan ini kami memberikan sebelum dilakukan penanaman. Mulsa yang kami gunakan adalah mulsa grenjeng ya. Grenjeng. Jadi banyak sekali keuntungannya. Kalau grenjeng ini dia itu lebih aman manakala ada tanaman yang terlalu mepet daunnya sini sehingga tidak layu dan tidak terbakar. Pemberian mulsa ini kita tahu sahabat tani banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah untuk mengurangi adanya penguapan. Terus yang kedua juga mengurangi pertumbuhan rumput atau pertumbuhan gulma. Yang ketiga menekan pertumbuhan hama dan penyakit. Jadi saat ini sebelum saya melakukan penanaman, mari kita bincang-bincang dulu dengan Pak Kacung selaku pemilik lahan ini. Baik Pak Kacung, sebelum melakukan penanaman ini, bagaimana Bapak mempersiapkan dulu lahan atau bedengan yang sudah ada? Bagaimana penyiramannya, termasuk bagaimana pengelolaan benihnya Pak? Yang jelas seperti ini Pak, kita kan sudah melalui proses demi proses, mulai pengolahan sampai pemasangan mulsa Pak ya. Nah, untuk persiapan penanaman sendiri itu 3 hari sebelum kita tanam itu terlebih dahulu selang drip ini kita cocok, kita aliri dulu air yang bertujuan untuk pembasahan biar tanah basah yang pada akhirnya bisa kita tanami. Nah itu yang pertama. Untuk yang kedua itu setelah kita melaksanakan penanaman seperti ini harus kita aliri air lagi yang bertujuan buat menjaga kelembapan tanah itu sendiri supaya tanaman bisa hidup sempurna Pak. Dalam arti begitu ditanam nggak layu, nggak gimana, yang jelas biar nggak kekeringan. Seperti itu mungkin Pak penjelasan saya. Yeah. Jadi sahabat tani, benar sekali tadi penjelasannya bahwa sebelum melakukan penanaman pastikan dulu bahwa bedengan ini sudah terairi atau basah, dan benih ini atau bibit ini yang sudah tumbuh ini juga harus dalam kondisi basah atau lembab ya, sehingga begitu kita tanam langsung ini hidup Pak, tidak ada kendala atau tidak, sehingga tingkat kematian sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Sehingga itu meminimkan pelaksanaan penyulaman nantinya ya, sehingga tanaman bisa dipastikan dapat tumbuh langsung dengan baik. Itu Pak, langsung saja kepada proses penanaman Pak. Untuk proses penanaman sendiri ya seperti yang kita lihat Pak ya, itu berhubungan dengan media ini yang sudah berlubang, otomatis ini untuk akar sendiri kan bisa menembus ke bawah Pak ya. Jadi ini nggak perlu disobek atau gimana, nggak perlu. Yang kita butuhkan cuma sekedar dibenamkan gini aja Pak. Ini kita buka dulu sedikit tanahnya, habis itu kita benamkan seperti ini. Sudah cukup Pak. Ini termasuk juga mempersingkat waktu kerja Pak. Dalam arti yang harusnya kita ngerubek polybagnya itu tidak dibutuhkan lagi, tinggal nantep seperti itu. Sedangkan untuk airnya sendiri ini kan sudah ngalir dengan sendirinya Pak. Jadi kita apa ya istilahnya, untuk sistem ini sangat menguntungkan Pak. Yaitu tadi yang sudah jenengan sampaikan tadi, untuk sulamnya itu sangat minim Pak, sangat minim banget. Masalahnya begitu ditancapkan ke sini dengan kondisi apa tanah yang nggak terburai sama sekali, akar
yang nggak ada yang putus, itu otomatis bisa menjadi pendukung kehidupan yang lebih lagi, yang lebih sempurna lagi lah Pak. Intinya untuk sulam sendiri sangat minim Pak kalau sistem seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Pak Kacung penjelasannya. Jadi sudah disebutkan tadi, jadi pada saat nanam pastikan tanah polybag tempat benih itu harus solid, jadi tidak ambiar sahabat tani. Termasuk juga pada saat melakukan penanaman, pastikan saat nanam tanah Dicampur lagi tidak apa-apa. Nggih. Dicampur lagi tidak masalah. Jadi tidak masalah. Tidak masalah. Utuh. Tidak bakalan mati, tidak benamkan lagi, tinggal benamkan cukup dah. Terus pastikan juga tanahnya ini solid, jadi sedikit ditekan gini sahabat tani, sehingga pada saat pengairan menggunakan irigasi tetes ini dia tidak menjadi persoalan Pak. Tetap tanahnya solid seperti itu. Untuk pemasangan ajir sendiri sahabat tani, seperti nampak di layar ini ada 2 lubang tanam seperti ini ya. Ini 2 lubang tanam, sedangkan yang satu ini adalah lubang tempat pemberian pupuk secara kocor. Ada 2. Untuk menghemat penggunaan ajir, cukup kita beri 3 saja. 2 tanaman 3 panjeran. 2 tanaman 3 panjeran. Yang seharusnya 1 lubang tanam, ini 2 panjeran. Sudah hemat 1. Yang kedua ini lebih kokoh. Nantinya akan menghasilkan bentuk lanjaran seperti ini. Terus nanti akan diikat dengan tali HDPE. Kenapa harus seperti ini? Karena pada sistem budidaya melon dengan sistem trisula nantinya diharapkan nanti ini menjadi penyangga yang kokoh, karena buahnya nanti diharapkan bisa 3 ke atas Pak. 3, 4 bahkan sampai 5 dengan rata-rata kemarin 3 kilo Pak. Bahkan ada yang 4 kilo sahabat tani. Ada yang 4 kilo. Ya minimal 2 kilo lah minimal itu yang, tapi jarang yang 2 kilo. Sehingga nanti ini akan menjadi tiang lanjaran atau penyangga yang sangat kokoh seperti itu. Selanjutnya barangkali kita akan lihat kepada tanaman yang sudah umur 1 minggu Pak ya. 1 minggu. Sebelah ada tanaman yang sudah umur 1 minggu Pak. Langsung kita ke sana. Oke. Ini adalah lahan di mana tanaman ini sudah berumur 1 minggu setelah tanam. Ini perkembangannya alhamdulillah luar biasa bagus sahabat tani. Namun yang perlu diperhatikan pada saat-saat umur seperti ini adalah penyulaman. Jadi penyulaman dilakukan sebelum tanaman berumur 1 minggu atau maksimal umur 1 minggu. Kan begitu Pak? Iya, 1 minggu sampai 10 hari lah. Jadi nanti para pekerja akan mengontrol manakala ada tanaman yang pertumbuhannya tidak normal, baik itu terhambat ataupun ada yang layu dan mati, itu harus segera diganti. Kalau lebih dari 1 minggu nanti tidak nutut sama umurnya. Tidak nutut ya. Oke. Jadi dalam kegiatan setelah tanam ini Pak Kacung, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan dalam kurun waktu antara 1 sampai 2 minggu Pak? Yang jelas perlakuannya untuk yang pertama pengairan Pak ya. Otomatis untuk di awal pertumbuhan yang jelas ada aja Pak yang kurang air, apa yang tadinya selangnya kurang lancar, itu pasti ada Pak, meskipun sedikit. Cuma memang itu harus yang agak intens untuk masalah pengairan dulu. Ketika tanaman sudah tumbuh seger kayak gini, berarti dianya sudah tidak kekurangan air Pak. Nah, tinggal selanjutnya perlakuan kita ke pestisida Pak. Untuk penyemprotan sendiri jelas kita butuh fungisida, pupuk daun sama insek. Nah, untuk insek itu sendiri yang di awal yang muncul itu untuk penyakit itu terutama kutu-kutuan Pak, kutu sama ulat gitu Dok. Itu yang inseknya harus kita pakai yang untuk ulat sama untuk kutu. Sedangkan untuk kutu sendiri kalau sudah di awal pertumbuhan ini kita pakai bahan aktif imidacloprid Pak. Itu kalau selebihnya itu kita belum berani, masalahnya masih terlalu muda. Kalau kita pakai dosis yang terlalu tinggi dikhawatirkan overdosis. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Jadi intinya sahabat tani, pada awal-awal perawatan tanaman seperti ini antara kisaran waktu 1 sampai 2 minggu katakanlah Pak. Jadi yang pertama adalah
para pekerja nanti harus inten melakukan ngecek ya, ngontrol manakala ini terdapat sumbatan-sumbatan pada selang dripnya, karena ini fatal. Kalau ini ada yang sumbat terus tidak terkontrol, akhirnya tanaman ini kan menjadi layu karena panas dan kurang air. Untungnya penggunaan mulsa grenjeng seperti ini tidak berpengaruh banyak manakala ada daun yang sampai nempel. Beda dengan mulsa yang lain, ini biasanya terbakar dan sebagainya. Jadi pada saat tanam pastikan benih atau bibitnya itu ditanam pas di tengah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga juga perlu dilakukan pengontrolan rumput-rumput yang tumbuh, biasanya tumbuh di area lubang-lubang tanam dan di lubang-lubang tempat pupuk kocornya nanti, dan termasuk di pinggir-pinggir pematang. Ini nanti akan senantiasa dilakukan pembersihan, Pak. Pembersihan. Harus dilakukan, termasuk juga ada benih-benih melon yang terdahulu, Pak. Terdahulu jatuh dan tumbuh, itu juga nanti akan disingkirkan dari areanya, karena itu akan mengganggu, baik itu mengganggu penyerapan unsur hara maupun mengganggu kelembaban, dan itu juga menjadi sumber penyakit, Pak. Betul. Termasuk nanti bagaimana kita melakukan pengendalian aplikasi pestisida, nanti mungkin kita akan review di video selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan bersama Pak Kacung. Semoga ini bermanfaat, dan saya akhiri ya, Pak. Terima kasih, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.